berdiam di dalam satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu
Doa untuk membuka ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua kebaikan hari ini Tuhan. Dan kami anak-anaknya Bapa berkumpul memuji-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa persoalan dan permasalahan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengawal mereka, Engkau Tuhan menjamah hati mereka, berikan mereka hati yang dan merasakan Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh datang penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Kami di tempat ini boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak dibawa kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang melayani juga yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan syukurannya bagi-Mu ya Bapa. Dan ampunilah tidak jauh segala dosa kesalahan pelanggaran kami Bapa. Baik pikiran kami dan perkataan kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Sehingga kami selalu layak datang mengampunilah kami yang kudus. Di dalam nama Anak Yesus Kristus ya Bapa kami berucap syukur haleluya. Amin. Silakan disambung Bapak Ibu. Jadi, wih apa lagi? Kita akan angkat pujian. Ada satu surat.
setiap firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami, tumbuh dan berbuah-buah menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, ingin merebut firman-Mu dari kami, katakan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terasa kita tahu-tahu udah ada buah Natal lagi ya. Artinya udah mau ganti tahun lagi ya Bapak Ibu. Kita rasanya begitu cepat ya 1 tahun itu. Kayaknya baru kemarin kita beresin pohon Natal ini, tahu sekarang udah dipasang lagi. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini, kebiasaan-kebiasaan kita pergi ke gereja, kita beribadah, dalam setiap minggunya apa yang kita lakukan. Kita ibadah hari Minggu, kita ibadah hari Rabu, lalu doa Kamis, wanita, pasutri dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang setiap aktivitas rohani yang kita sudah lakukan bersama sepanjang tahun ini. Lalu kita akan melihat ke dalam diri kita, perubahan apakah yang kita sudah dapati, perubahan secara rohani apakah yang kita sudah mulai lihat ada dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita perhatikan atau diperhatikan oleh semua orang Kristen adalah seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas rohani, tetapi kita tidak ada perubahan dalam hidup, merasa aman di zona itu ya, hanya ikut-ikut terus ya, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya berdoa ya berdoa. Tetapi menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, apa yang sudah kita alami, perubahan apa di dalam kerohanian kita yang sudah kita dapatkan sepanjang tahun ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seringkali kita merasa aman di dalam satu jalur, itu biasa disebut dengan rutinitas agamawi ya. Kalau rutinitas agamawi itu biasanya sebenarnya itu baik untuk kita lakukan ya. Memang itu adalah satu cara bagaimana kita mencari Tuhan. Tetapi seringkali kita ditelan oleh roh agamawi itu yang menciptakan jarak antara kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3, mari kita buka sama-sama. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16, atau kita baca dari ayat yang ke-14 ya. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Firman Tuhan dari kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau kita membaca di dalam pasal yang mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, kitab Wahyu ini menceritakan tentang jemaat. Ada 7 jemaat yang disebut, ada 7 jemaat, yaitu kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita seringkali disebut orang Kristen karena kita beribadah di dalam gereja. Nah, salah satu jemaat yang kita baca tadi adalah Laodikia, adalah salah satu jemaat di Asia Kecil, salah satu dari 7 jemaat yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal yang ketiga ini. Dari ke-7 jemaat yang tertulis ini, yang paling saya membaca Bapak Ibu mulai dari yang pertama sampai yang ke-7 ini, kalau saya melihat jemaat Laodikia ini paling paling dicela oleh Tuhan. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bahkan dikatakan bahwa jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Itu adalah satu keadaan di mana jemaat itu di dalam mengikut Tuhan itu, kalau berbicara tentang suam, Bapak Ibu atau ibu-ibu, kita yang ibu-ibu pastinya lebih sering tahu ya, yang namanya suam-suam kuku itu seperti apa. Firman Tuhan katakan, dingin enggak, panas enggak. Bahkan ada satu orang yang bilang kalau air yang suam-suam kuku itu biasanya kalau diminum bikin sakit perut, jadi bikin perut beroperasi. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak menyukai hal yang demikian ya. Suam-suam kuku itu berarti tidak panas dan juga tidak dingin. Sama halnya dengan kehidupan orang Kristen yang tidak dekat tetapi juga tidak terlalu jauh dengan Tuhan. Jadi hanya setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan orang-orang yang seperti ini, dia menjaga jarak atau mengambil jarak aman. Kenapa dia mengambil jarak aman? Seperti orang kalau kita berkendara di jalan tol itu, kita harus menjaga jarak aman ya. Tidak terlalu dekat dengan yang depan dan juga tidak terlalu dekat dengan yang belakang. Nah,
Mengapa orang-orang ini menjaga jarak aman? Karena dia merasa kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan merasa kita akan kehilangan berkat. Tetapi kalau mau dekat sama Tuhan, dia juga ragu-ragu. Karena apa? Karena kalau dia mau dekat sama Tuhan, akan banyak hal yang harus dia lepaskan dari hidupnya. Makanya dia pilih yang di tengah-tengah, ke sana enggak, ke sini enggak. Itu yang disebut suam-suam kuku. Dibilang disuruh terlalu dekat kepada Tuhan, enggak mau. Tetapi juga tidak terlalu jauh. Tadi saya katakan apa, bahwa kalau terlalu jauh, dia takut nggak diberkati. Dia juga tahu kalau dekat dengan Tuhan itu diberkati. Jadi dia menjaga agar tetap diberkati, tetapi juga tetap bisa melakukan dosanya. Nah itu yang bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena orang yang setengah-setengah, tadi Tuhan katakan apa? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, berbicara tentang muntah. Pasti nggak ada orang yang suka, amin. Siapa yang suka dengan muntah? Sesuatu yang sudah dimuntahkan itu tidak pernah dilihat lagi sebagai satu barang yang bagus. Bahkan kita sering merasa gimana ya? Ada satu binatang yang suka makan muntahnya lagi. Apa tuh? Binatang apa itu? Anjing. Tuhan katakan, Tuhan gak suka dengan orang-orang yang suam kuku. Lebih baik kalau mau dingin ya dingin, kalau mau panas ya panas, jangan setengah-setengah. Artinya kalau kita mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Kalau kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mau ibadah kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh hanya yang penting udah ibadah, yang penting sudah berdoa, walaupun hanya ala kadarnya. Tuhan mau tuh yang sungguh-sungguh, yang jelas, jangan abu-abu, yang tegas nih loh. Kalau memang warnanya hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Jangan setengah-setengah, jangan blur, tidak jelas. Tuhan mau kita jelas, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Kalau beribadah ya sungguh-sungguh beribadah. Kalau melayani ya melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mau disuruh nyanyi, latihan sungguh-sungguh, serius. Jadi jangan setengah-setengah. Karena Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan bilang Tuhan akan muntahkan, artinya muntahkan itu dibuang. Tuhan itu sayang sama kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, pasal ketiga ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan itu sayang sama kita. Bahkan Tuhan bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau kita masih tegur sama Tuhan, artinya kita masih dikasih sama Tuhan. Kita perlu bangga kalau kita masih dibimbing oleh Tuhan ini ngadepin ujian, ngadepin tantangan. Artinya Tuhan itu memimpin kita, menuntun kita, tidak melepaskan kita sendirian. Karena kalau Tuhan izinkan ada ujian terjadi, kita alami, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan itu membimbing kita, Tuhan itu menuntun kita untuk kita bisa menyelesaikannya.
Tuhan nggak pernah ajarkan ke kita untuk lompat aja, enggak. Tapi Tuhan mau kita melewatinya. Tuhan menuntut kita untuk melewati setiap proses. Jadi dikatakan bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang akan ku muntahkan, itu sudah bahaya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau sama-sama belajar. Bukan cuma saudara, tapi saya pun belajar. Saya pun juga masih nol. Karena saya katakan demikian, karena setiap kita ini punya proses juga. Jadi saya merasa setiap kali saya dapat proses, saya merasa masih nol. Saya perlu Tuhan, saya perlu Roh Kudus, saya perlu bimbingan Tuhan, saya perlu sungguh-sungguh, saya perlu terus semuanya saya perlu. Makanya saya bilang, saya ini juga masih nol. Firman Tuhan ini buat saya, bahkan lebih banyak buat saya. Ketika saya menemukan ayat ini, saya baca mulai dari pasal pertama, saya cari tahu kenapa. Di dalam jemaat-jemaat yang lain, kalau saya baca, banyak di antara mereka yang masalahnya lebih baik ya, enggak seperti jemaat Laodikia ini. Bahkan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin, tidak panas. Kalau yang lain-lain itu enggak seperti ini Tuhan mencela mereka. Tapi sudah dikasih Tuhan. Tadi saya katakan, kita menjaga jarak untuk mencari aman. Lalu kenapa kita menjaga jarak? Tadi saya katakan bahwa kita takut kehilangan berkat kalau terlalu jauh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan melepaskan banyak hal, lalu kita memutuskan untuk main aman. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, memang ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Kita nggak boleh sombong, kita harus lepaskan satu. Kita nggak boleh cinta uang, kita nggak boleh suka ngomongin orang, banyak hal. Yang disebut main aman. Tadi jaga jarak, sekarang main aman. Yang penting jaraknya masih ada, tapi nggak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang penting masih ke gereja, masih mendengar firman Tuhan, masih beribadah. Sebenarnya itu sudah baik, tetapi Tuhan katakan alangkah baiknya kalau kita panas ya panas gitu. Jadi Tuhan mau sebenarnya kita ini, maunya Tuhan kita ini sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh, melekat sungguh-sungguh, nggak main-main. Jangan hanya yang penting tadi, yang penting beribadah, yang penting berdoa. Kita berpikir bahwa kalau sudah berdoa, kita sudah melakukan semua hal tadi, kita merasa bahwa itu sudah lebih daripada cukup. Tapi sebenarnya hal-hal yang mungkin kita masih apa ya? Masih menggenggam sesuatu yang harusnya kita lepaskan. Keegoisan, keangkuhan, karena itu akan menghalangi untuk kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita masih terus genggam itu, di satu sisi kita sepertinya rajin beribadah, sepertinya kita rajin melayani, tetapi di satu sisi kita masih menggenggam sesuatu yang duniawi. Nah, itulah yang Tuhan gak suka. Itulah yang Tuhan ingin kita lepaskan dari hidup kita. Jadi Tuhan mau kita pure, murni dan sungguh-sungguh. Kita mungkin bisa terlihat seperti orang Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi di belakang kita masih bergandengan dengan
mungkin ada orang-orang tertentu dia memang beribadah kepada Tuhan, dia memang ke gereja, tapi di satu sisi dia masih punya berhala yang memiliki posisi lebih tinggi daripada Tuhan dalam hatinya. Jadi apa yang disebutnya dia? Mendua hati. Dia ke Tuhan iya, ke berhala iya. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Tapi sudah dikasih Tuhan, Yakobus katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak hanya terpaku dengan yang disebut agama. Kalau kita berterpaku dengan yang disebut dengan agama, biasanya ibadah itu 1 minggu 1 kali aja cukup. Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, itu nggak cukup. Bahkan setiap hari pun kita di rumah terus mencari Tuhan. Jadi jangan terjebak dalam tipuan roh agamawi. Tanpa kita sadari, roh agamawi itu menggerogoti kita dan membuat kita merasa nyaman, merasa aman. Dikatakan bahwa setengah pun udah cukup. Masih ke kiri dan ke kanan, masih maju tapi juga mundur iya. Masih beribadah tapi juga masih menggenggam, masih berpegangan dengan dunia, masih bergandengan, masih melakukan hal-hal dunia. Nah malam hari ini menjadi sesuatu yang baru buat kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kita mau putuskan untuk hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan tanpa menjaga jarak aman. Jadi kita maju terus ke arahnya Tuhan, jangan berdiri di tengah-tengah. Kan Tuhan bilang apa tadi? Jangan suam-suam kuku. Jadi jangan hanya setengah di tengah-tengah. Tuhan mau kita tuh maju terus, mendekatnya kepada Tuhan, jangan mundur, jangan mendekat kepada dosa, kepada dunia. Jadi kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, miliki hati yang berbalik kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita sering mengalami kekecewaan, kita mengalami masalah yang kita nggak mengerti. Satu hal yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, mari kita memiliki hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Kalau sudah berbalik kepada Tuhan, terus ngadep aja ke Tuhan aja, nggak usah kemana-mana. Amin. Ya, karena mau kemana lagi? Firman Tuhan katakan akan dimuntahkan orang yang setengah-setengah, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi menjadi peringatan buat kita pada malam hari ini, menjadi satu bekal untuk kita pada malam hari. Kita diingatkan kembali untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Pohon Natal sudah berdiri di sini. Sebentar lagi kita ganti tahun. Sebentar lagi kita mulai lagi. Semakin hari kita semakin serius, semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita semakin terus bawa hidup kita ini untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Belajar untuk terus kuat di dalam Tuhan. Karena saya juga tahu dalam mengiring Tuhan itu nggak gampang, berat, tidak ringan, ada banyak tantangan. Tapi satu hal, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan itu akan terus dan terus selalu ada bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau nggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nggak datangi Tuhan. Kita mau nggak melepaskan semua hal yang Tuhan nggak suka dari hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Mari kita mau lepaskan dan kita bersihkan hidup kita ini. Diri kita lepaskan satu-satu. Mungkin gak gampang ya satu-satu, tapi percaya bahwa kalau kita mau, kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan akan mampukan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang saya panjangkan, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi sesuatu yang membawa kita semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami memahami setiap maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang seringkali silih berganti datang dalam hidup kami. Tetapi malam hari ini kami mau belajar ketika kami diperhadapkan dengan itu semua, biar kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami semakin setia, semakin taat, semakin dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kami, memberikan kami satu jalan keluar, memberikan kami satu kemenangan. Bahkan kami akhirnya percaya pertolongan demi pertolongan akan terjadi. Jamah hidup kami Tuhan. Janganlah kami menjadi pribadi-pribadi yang suam-suam kuku, tetapi biarlah kami bersemangat di dalam Tuhan. Kami berapi-api kepada Tuhan. Cinta kami yang mula-mula selalu membara dalam hati dan hidup kami, sehingga kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kembali Tuhan ingatkan dalam kehidupan kami, untuk kami semakin berantusias dalam kami beribadah, kami semakin berapi-api dalam melayani pekerjaan Tuhan, kami semakin bersungguh-sungguh Tuhan untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang kami dengar itu boleh tertanam, itu boleh menguatkan kami. Bahkan kami yakin dan percaya ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan kesempatan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati setiap tamu, setiap anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui persembahan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau Maha Bersorak, tinggikan
Besok ada doa malam jam 7 malam di tempat ini. Saya tidak jemu-jemu mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita datang bersekutu ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari Minggu atau hari Sabtu adalah selain jam 1 ada ibadah 40 hari Rumah Unggang di Villa Kemang Baru tempat keluarga Bapak Erik. Tapi sore ada ibadah pasutri. Sore ibadah pasutri dan Minggu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, telah memperkenankan kami bersekutu dan beribadah, menerima kembali teguran-teguran dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kami, untuk kami memusatkan perhatian kami, memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Kami berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar membawa kami kepada satu perubahan untuk kami semakin lagi mengasihi Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami, diberkati usaha dan pekerjaan kami, diberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir, Tuhan berkati mereka, sehingga di lain waktu dan kesempatan mereka dapat mendedikasikan dirinya bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati perjalanan kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, kemurahan dan berkat Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan diberkati bersama kata